diidentikan dengan setan. Nah, sama di kita. Jangan kamu mengikuti Allah lain. Allah lain yang mana ini? Allah di luar Bani Israel. Allah di luar, Tuhan di luar Bani Israel itu Molok, Dewa Horus, Atis, Hercules, Krishna, Wisnu, Shiva. Itu Tuhan-Tuhan di luar Tuhannya Bani Israel. Baal, Yahweh, Atis. Berarti saudara mendudukkan Tuhannya umat Islam sama seperti sembahan-sembahan iblis. Itu jelas itu. Jadi saudara Kristen harus menyadari, dengan Anda menggunakan kata Allah di dalam kitab saudara, janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Allah di sini adalah sembahan dewa, theos, iblis. Berarti saudara dengan sadar sengaja menuduh sembahan umat Islam itu iblis karena menggunakan kata Allah. Kenapa tidak menggunakan kata Tuhan, atau menggunakan kata dewa, atau menggunakan kata ilah kalau pingin kali bahasa Arab? Kenapa harus menyakiti hati? Wah, kemana Bang Zuma? Kena ya Bang Zuma? Ya, Bang Zuma kena ya teman-teman ya. Kenapa sih? Enggak rungkat. Enggak, Bang Zuma terpental itu. Waduh, barangkali wah. Kenapa lah kalian ini? Ini sudah kejadian kedua ya teman-teman ya. Antar saya lihat lagi Bang Zuma. Direport lagi akun Bang Zuma ini. Ini sudah kali kedua ada pendeta, ketika Bang Zuma datang pergi pendetanya. Ini sudah kali kedua ya teman-teman ya. Ntar saya naikkan dulu Bang Zuma. Mana Bang Zuma? Ya teman-teman, sambil di tap-tap layar ya, dikencangin tap-tapnya. Silakan kasih kesempatan juga teman-teman Kristen untuk naik ya. Nanti teman-teman Kristen typing di bawah, saya Kristen Bang, biar saya naikkan. Oke? Kena lagi Bang Zuma. Biar Bang Zuma ganti akun dulu. Habis akun Bang Zuma. Ini kali kedua ya teman-teman ya. Kali kedua pendeta ada di Komal, tiba-tiba Bang Zuma datang, pendetanya pergi. Ini luar biasa ya, baru naik Bang Zuma loh. Kena, nanti Bang Zuma ganti akun dulu ya teman-teman. Bersabar, tunggu sedikit. Coba kalau bisa teman-teman kasih kesempatan kawan-kawan kita Kristen untuk naik, yang Muslim ditahan dulu. Oke? Kasih kesempatan teman-teman Kristen. Semoga nanti ini di live YouTube-nya Bang Zuma mudah-mudahan ada. Nanti kita buka juga ya. Soal tadi, iya Bang Tapak Ngador Kristen atau Muslim Bang? Bang Tapak. Oke, Bang Netizen, Kristen atau Muslim? Kristen. Oke, di mute dulu ya Bang ya. Kita kasih kesempatan, kita tunggu Bang Zuma juga hadir. Silakan di mute dulu. Bang Zuma itu kena report lagi tadi, makanya langsung jatuh. Silakan teman-teman Kristen dulu ya naik. Bang Netizen bisa di mute dulu ya, izin ya brother ya. Sukron Bunda Ros. Di mute dulu bro Netizen. Yang Kristen silakan ya. Kawan-kawan Muslim tahan dulu, jangan dulu kirim permintaan supaya tidak terlalu banyak kita ini ya, kita menaikkan orang. Tidak bingung kita yang mana kita mau naikkan. Kasih kesempatan teman-teman yang Kristen dulu. Bentar dulu Bang Netizen ya. Silakan teman-teman Kristen typing di bawah, saya Kristen Bang, naikkan saya gitu. Ditembak lagi Bang Zuma dari bawah. Ya, Bang Dilan Kristen atau Muslim Bang Dilan? Kristen Bang, Kristen. Oke, di mute dulu ya brother ya. Ini kenapa habis akun Bang Zuma ini kayaknya?
Pada marah semua dibawa. Jadi teman-teman ya, nanti lihat di YouTube-nya Bang Zuma, ini kali kedua pendeta itu naik dan melarikan diri ketika Bang Zuma hadir. Itu ini kali kedua teman-teman. Jangan ketawa kalian di bawah ketawa aja kalian. Ya perhatikan juga ya narasumber ya. Silakan Bang Zuma. Kurang habis Habis akun, habis 4 akun. Gila, 4 akun. Untung ada operator yang kasih emailnya, ingat emailnya yang kelima ini. Teman-teman, santai aja teman-teman, nggak usah main report lah. Kita kan cuma diskusi ringan gitu loh. Tapi kan ada dua ini yang lari. Pendeta Seperianus dan pendeta Jose Arudi ini langsung cari alasan untuk pergi. 2 kali main ini. Ya karena mau alasan apa kan ku bilang tadi dek. Tidak ada alasan mau lari kemana, mau pergi konsili Efesus tak bisa. Mau kemana pergi nggak bisa. Alasannya ya memang sengaja menggunakan kata Allah itu untuk kristenisasi. Itu tujuannya untuk mengkristenkan sekaligus menghina. Gitu. Siap. Ya silakan Bang netizen atau Bang Dilan, ada yang mau dibincang-bincangkan sama Bang Zuma, silakan soal nama Allah mungkin. Anda mau narasi menggunakan data atau seperti apa, silakan. Materi apapun silakan aja deh. Oh Ya, sudah ada silakan. temanya ya. Ya, bisa juga yang lain, Anda. Terserah keinginan teman-teman Kristen. Silakan Iya, teman-teman ikuti Kristen. aja maunya. Yang mau didiskusikan. Iya gimana? Saya ini kan bukan ahli agama ya. Saya cuman heran aja kenapa ya ada debat-debat seperti ini. Saya dari Kristen, Iya. saya lahir Kristen dan kakek saya Muslim. Kakek saya dulunya saya aslinya orang Batak dan kakek saya dulunya Kristen, sekarang sudah Muslim, umurnya sudah 120 tahun. Masya Allah. Dan nggak pernah yang namanya debat-debat begini. Saya tuh heran, ini mencari popularitas atau mencari gift atau seperti apa ya? Maksudnya melaksanakan perdebatan seperti ini. Tunggu dulu Bang Juma. Baru agama itu kan suatu keyakinan. Ngapain kita harus mencari kebenaran? Sudah kita yakini aja agama kita benar. Baru ngapain lah kita harus Bang Juma seperti Bang Juma itu yang sudah benar-benar. Mending Bang Juma itu melapalkan ke umatnya sendiri, bukan harus membanding-bandingkan, mencari kebenaran agama lain. Kita semua kan manusia berdosa ya. Manusia, kita nggak ada yang tahu semua manusia itu bisa masuk surga atau tidak. Bener nggak Bang Juma? Buat apa lah seperti ini? Kalau kami Islam tahu, kami ada jaminan surga, Bung. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, dulu berarti juga. Bang Juma udah pasti ya masuk surga ya? Insya Allah. Dijamin ya? Insya Allah jaminannya jelas di Islam. Iya. Jelas berarti masuk surga ya? Insya Allah. Iya, maksudnya dijamin berarti memang masuk surga. Iya, Bang Juma dijamin ini masuk surga. Masuk surga tanpa dosa. Dijamin berarti masuk ya, surga. buat manusia berdosa ya. Dijamin masuk surga. Al-Quran banyak sekali dalil dalam Al-Quran yang menjamin umat Islam itu. Bahkan umat Islam itu adalah pewaris surga Firdaus. Al-Quran surah Al-Mu'minun. Oke, baik Bang Juma. Kalau memang Bang Juma, mudah-mudahan Bang Juma masuk surga beneran. Karena Iya, insya surga Allah. itu punya kuasa sendiri. Yang Maha Kuasa yang menentukan masuk surga, bukan Bang Juma yang masih Ya, hidup di justru dunia karena ini. justru Menurut yang saya menentukan sih, nih. Iya, itu kitab suci kami yang menentukan, dan kitab suci kami itu kami yakini dari yang Maha Kuasa. Itu loh, Bang. Nah, sekarang masuk Ya, ke tapi- tema Anda. Masuk ke tema Anda dulu kita. Kenapa Ya. membahas berdebat? Jadi begini, Bung. Kristen itu kalau Anda sadari itu diperintahkan kemudian di Kristen untuk melakukan penginjilan bukan hanya kepada umat Islam, bahkan kepada ayam, kepada kambing, kepada apapun, seluruh makhluk. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Itu. Siapa yang percaya dibaptis, siapa yang tidak percaya dihukum. Ketika penginjilan datang, pengajaran Bible maksudnya datang kepada kami umat Islam, dulu tak ada yang membentengi akidah.
Umat Islam yang awam dimurtadkan karena tidak ada yang membentengi akidah. Kita tidak tahu pergerakan kristenisasi ini lincah di mana-mana. Karena pada saat itu belum ada internet, belum ada informasi ke informasi, belum ada komputer. Jadi orang Kristen yang sudah menganut ajaran penginjilan, menginjilkan, memurtadkan orang, itu leluasa. Belanda datang diikuti dengan misionaris, Portugis datang diikuti dengan misionaris, Inggris datang. Kenapa demikian? Karena Kristen itu adalah agama syiar. Apa itu agama syiar? Agama yang harus diajarkan kepada orang lain semuanya untuk supaya menjadi pengikut Yesus. Itu. Nah sekarang ketika kalian datang kepada Kristen menggunakan kata Allah, karena itu cara Kristen untuk memurtadkan umat Islam. Nah sekarang apakah kami diam? Tidak bisa, bukan lagi samanya diam, manut-manut, tidak bisa. Kenapa? Karena Al-Quran juga itu untuk seluruh umat manusia. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idan min rabbikum wa syifaa'un lima fit sudur. Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia. Maka kami punya kewajiban untuk menyampaikan juga Al-Quran kepada seluruh manusia. Anda terima, alhamdulillah. Anda tidak terima, astagfirullah. Kristen juga begitu. Kristen, silakan sampaikan berita kebenaran dari Kristen. Yang terima baptis, yang tidak terima dihukum. Itu kan ada dalilnya. Markus 16, nomor 16 sampai nomor 20. Matius nomor 16 sampai nomor 20. Dalil ada. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadikanlah semua bangsa menjadi murid. Kan ada dalilnya. Nah, Islam juga agama syiar. Sampaikan kebenaran kepada seluruh makhluk karena Islam itu rahmatan lil alamin. Yang jadi permasalahan di sini, Bung, Yesus itu bukan untuk Kristen. Yesus itu hanya untuk Bani Israel saja. Yang untuk Kristen, yang untuk orang semua itu Nabi Muhammad. Maka sejatinya Anda itu bukan umatnya Yesus. Sejatinya Anda itu umatnya Nabi Muhammad. Bukan umatnya Yesus Anda itu. Hanya Anda mengklaim diri Anda umatnya Yesus. Di mana Yesus pernah mengajarkan penginjilan kepada non-Yahudi? Ada? Tidak pernah. Bahkan mulut Yesus sendiri yang mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 15 nomor 24. Makanya selama Yesus penginjilan, tidak ada orang non-Yahudi, muridnya nggak ada. Semua orang Yahudi. Yesus melakukan kajian, semua orang Yahudi. Bahkan ketika ada orang Kanaan yang datang untuk minta anaknya disembuhkan, apa kata Yesus? Tidak layak makanan yang disiapkan untuk Bani Israel, anak-anak Israel, diberikan kepada siapa? Kepada anjing. Yesus menyebut orang Kanaan itu anjing, menyebut orang di luar Yahudi itu sebagai anjing. Itu, Bung. Jadi Anda itu bukan umatnya Yesus, Anda saja yang ngaku-ngaku. Anda itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali saudara ingin menunjukkan ke kami, bisa menunjukkan bahwa ada Yesus mengaku aku diutus untuk seluruh umat manusia. Nah, mari kita kaji. Selama ini tidak pernah kita temukan itu. Tapi kalau baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus litubayyina linnas. Beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Nah, siapa yang tidak merasa manusia, jangan jadi pengikutnya. Tapi yang merasa manusia, pasti mau jadi pengikutnya. Nah, itu. Seperti itu, Bung. Oke, makasih Bang Juma. Siap. Saya tidak pernah menghina Nabi Muhammad, saya juga tidak pernah menghina agama lain, tapi mudah-mudahan Bang Juma sehat selalu karena sudah sering menghina agama orang lain dan menyalahkan agama lain. Mudah-mudahan Bang Juma panjang umur, sehat selalu. Terima kasih, saya out dulu. Iya, Tuhan Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa Anda, dan insya Allah Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan satu-satunya itu mengabulkan doa Anda. Saya hanya mau mengklarifikasi ketika Anda mengatakan saya menghina agama Anda. Saudara dengarkan di bawah ya. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang menghina sembahannya itu hanya agama Anda. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang mengatakan sembahannya terkutuk,
ditampar, diludahin, ditonjok, ditelanjangin, ditombak, dibunuh hanya Kristen. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang mengatakan mengisap darah Tuhannya dan memakan daging Tuhannya hanya Kristen. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini, semua dosa memperkosa binatang, memperkosa wanita, memperkosa orang tua, memperkosa anak-anak kecil, membunuh, merampok, merampas, Sodom, lesbi, gay, dan seterusnya. Semua kemaksiatan, satu-satunya agama yang melemparkan semua kutukan dan dosa-dosa manusia di atas muka bumi ke wajah sembahannya hanya agama Kristen. Maka satu-satunya agama yang paling kotor dan paling banyak dosa Tuhannya adalah agama Anda. Jangan pernah Anda mengatakan bahwa Bang Soma menghina agama, menghina Tuhan Anda. Siang malam justru saya mengangkat harkat Yesus. Siang malam saya mengangkat martabat Maria. Siang malam saya mengangkat martabat Tuhannya Yesus. Siang malam 24 jam non-stop saya kemudian memperjuangkan untuk melepaskan Yesus dari hinaan, fitnaan, hujatan, direndahkan dari orang-orang kafir yang ngaku-ngaku sebagai pengikutnya. Camkan itu. Hanya kami umat Islam yang memperjuangkan kemurnian dan kesucian Yesus. Hanya kami umat Islam yang memperjuangkan kenabian dan kerasulan Yesus. Hanya kami umat Islam, umatnya Nabi Muhammad yang kemudian melawan orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir untuk kemudian mendudukkan Yesus sebagai Nabiullah, sebagai Rasulullah, sebagai utusan yang suci dan mulia di atas muka bumi ini kepada Bani Israel. Hanyalah kami umat Islam. Sedangkan kalian orang Kristen, dari lahir Anda sudah dicekoki doktrin dogma. Tuhan Anda lahir dari seorang perempuan yang sudah bertunangan dan hampir diceraikan oleh tunangannya. Hanya kalian orang Kristen yang menghinakan Yesus dengan mengatakan Yesus itu lahir di kandang binatang. Hanya kalian orang Kristen yang mengatakan Tuhan kalian itu pernah mengalami sekolah. Entah itu SD, SMP, SMA. Hanya kalian orang Kristen yang punya Tuhan dan menghujat Tuhan kalian sendiri dengan mengatakan Tuhan kalian itu diludahin, ditampar, ditangkap selayaknya maling ayam, ditonjok, diludahin mukanya, ditelanjangin di depan umum, dan digantung di atas pohon. Masih kurangkah penghinaan kalian kepada Tuhan kalian sendiri? Masih kurangkah kemudian naasnya, naifnya, sialnya orang yang bernama Yesus yang kalian sembah itu? Masih kurangkah kerja sama kalian dengan iblis untuk menggaungkan bahwa anak Maria itu adalah Tuhan yang datang di atas muka bumi menanggung semua kehinaan? Masih kurang? Anda belum puas? Bahkan umat Islam datang kemudian mengeluarkan kalian dari cengkraman itu, Anda katakan menghina. Saya yang siang malam tanpa lelah, tanpa mengharapkan perpuluhan, berjuang. Yesus manusia suci, suci dari pembunuhan orang-orang kafir. Yesus manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat, tidak pernah tersentuh tangan yang menampar wajahnya, tidak pernah kemudian menyentuh wajahnya ludah dari orang-orang kafir, tidak pernah kemudian pakaiannya dilucutin oleh orang-orang kafir, tidak pernah lambungnya ditusuk oleh orang-orang kafir, bahkan tangannya tidak pernah dipaku dan lehernya tidak pernah digantung di atas pohon oleh orang-orang kafir. Hanya kami umat Islam yang memperjuangkan itu. Ketika orang-orang Yahudi tuan rumah mengatakan Yesus anak zina,
Yesus anak haram, Yesus anak hewan, Yesus manusia yang direbus, ditinja, yang mendidih di dalam neraka. Kristen pembelaannya tak ada. Ada pembelaan Kristen terhadap tuduhan itu? Tidak ada sama sekali. Malah dibantu. Tuduhan itu diperkuat dengan dianggap dia terkutuk, diperkuat dengan dianggap ibunya bertunangan pada saat dia hamil, pada saat dia dihamilkan. Bahkan diperkuat dengan mengatakan bahwa Yesus itu lahir di kandang binatang. Itu adalah penghinaan yang kalian Kristen aminkan terhadap Yesus, yang justru umat Islam membelanya. Ketika orang Yahudi menuduhnya anak zina, justru dia berbicara masih dalam ayunan, inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Sesungguhnya aku bukan anak zina, aku bukan anak haram, orang tua aku bukan binatang, aku ini adalah hamba Allah yang diberi kitab dan diberikan ketetapan menjadi nabi untuk kalian Bani Israel. Hanya umat Islam yang mengembalikan citra kenabian dan kerasulan Yesus di hadapan umat manusia sedunia. Hanya umat Islam. Makanya dikatakan dalam Yohanes 16, apabila ia datang, nomor 13-14, apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memuliakan aku. Subhanallah, umat Islam dipimpin oleh roh kebenaran, yaitu Roh Kudus yang datang mengajarkan kitabullah Al-Quranul Karim. Sedangkan Kristen siang malam kemudian meneteskan air mata kemunafikan, merasa sedih dengan pengorbanan Yesus, tapi mereka tertawa sepuas-puasnya karena segala dosa dan kemaksiatan yang kalian lakukan ditanggung dan dipikul dalam pundaknya Yesus. Makanya Yesus di dalam Matius 23 mengatakan apa? Celakalah engkau wahai orang ahli Torah, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Celaka, 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 celaka. Apa arti celaka itu? Masuk surga? Bukan. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang munafik, celakalah engkau wahai orang Farisi. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang non-Yahudi menjadi pengikutmu, menjadi seorang neraka, penghuni neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Itulah kalian. Itulah kalian. Celaka, celaka, celaka. Tapi kalian yang munafik ini menganggap bahwa apa yang kalian lakukan ini sudah berbakti kepada Tuhan. Nyembah Yesus ada perintah, makan babi ada perintah, ibadah minggu ada perintah, tidak bersunat ada perintah. Semua yang Anda lakukan itu adalah pembangkangan terhadap pencipta alam semesta. Jadi jangan kamu katakan aku ini menghujat, aku ini menghina. Jangan. Jangan. Saya salah satu pembina dari Mu'allaf Center Indonesia dan juga pembina di Apologet Islam Indonesia. Siang malam anak-anak saya, adik-adik saya memperjuangkan harkat martabat Yesus di hadapan kalian. Kalian mati-matian mengajarkan Yesus wajib mati terkutuk di atas tiang salib. Kami umat Islam mati-matian mengatakan dia tidak mati terkutuk, dia tidak disalibkan, dia terangkat dengan kesuciannya kehadirat Allah pencipta alam semesta. Kalian tidak terima, kalian marah, kalian menuduh kami menghina, kalian menuduh kami memfitnah, kalian mengatakan kami penista, kalian mengatakan kami rasis, kalian mengatakan kami tak punya Roh Kudus. Tetapi ketika kalian melihat pendeta-pendeta kalian, para pastor-pastor kalian mengatakan Yesus mati terkutuk demi dosa-dosa kita, kalian bersuka cita kan? Kalian bertepuk tangan kan? Kalian berjoget ria kan? Bergembira atas karya iblis. Itu bukanlah suatu keselamatan, tapi itu adalah janji Yesus. Engkau menjadikan mereka sebagai orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Saya kira begitu, Bung. Terima kasih Anda sudah mengatakan saya itu menghina. Tapi tolong gunakan akal sehat. Umat Islam justru mengangkat harkat Yesus yang kalian katakan mati terkutuk di atas pohon. Demikian. Baik, saya izin sapa dulu Bang Lukiper. Silakan dibuka mute-nya Bang Lukiper. Ya, Bang Lukiper. Selamat malam, Bang. Ya, malam. Kristen, brother? Ya, saya Oke. Kristen.
Siap. Izin di mute dulu, saya sapa dulu yang lain ya, Bang Lukiper ya. Mohon maaf saya tidak bisa panggil langsung yang Anda tulis namanya karena TikTok ini sensitif. Jadi saya panggil Anda Lukiper saja. Izin di mute dulu Bang Lukiper ya. Oke, Bang Mbak Recha Eni, Kristen atau Muslim Mbak Recha Eni? Silakan dibuka mute-nya. Bang Yose, silakan dibuka mute-nya, Kristen atau Muslim? Langsung teman-teman, silakan. Baik, panggilan kedua Recha Eni, Yose. Oke. Silakan Bang siapa? Bang Lukiper, silakan. Baik. Selamat malam Bang Suma. Malam. Ya, saya tertarik membahas topik yang dituliskan ini, nama Allah milik Islam. Itu alasannya kenapa sampai Anda mengklaim bahwa nama Allah itu milik Islam? Ya, karena itu nama Tuhannya umat Islam. Itu bukan nama Tuhannya Kristen. Nama Tuhannya Kristen itu Yesus. Ya. Maksud saya begini, Bang Suma. Ketika Anda bisa mengklaim bahwa nama Allah itu milik Islam, itu kan karena tertulis di dalam Quran kan? Nah, ketika dirujuk kepada Kristen, di dalam kitab Kristen pun juga tertulis bahwa nama Allah itu adalah Tuhannya Kristen. Nah, sekarang tinggal siapa yang berhak memakai itu, tinggal agama siapa yang duluan. Oh begitu. Ya. Jadi kalau misalnya kamu anak pertama, kemudian anak kedua atau adik bungsumu itu memiliki HP, kemudian HP-nya iPhone, ya, lalu kemudian Anda mengambil HP iPhone adik Anda, lantas Anda mengatakan, ya ini siapa yang pertama, dia yang punya, gitu. Begitu maksudnya. Tidak seperti itu ilustrasinya langsung. Sekarang Anda mengatakan Anda yang punya iPhone, sementara iPhone itu nanti ada setelah adik Anda lahir. Enggak. Coba. Loh, sekarang iPhone itu sudah ada. Di mana? iPhone itu sudah ada sebelum adik saya lahir. Jadi itu milik saya. Oke, baik. Sekarang kamu tunjukkan kitabmu yang asli, sebutan nama Allah itu tertulis di mana? Anda ingin menunjukkan iPhone ada pada Anda menunjukkan iPhone ada pada zaman Anda kan? Nah, sekarang Anda tunjukkan kata Allah di zaman Bible belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Silakan. Coba baca Matius, Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 nomor 1. Ya. Oke. Coba baca dulu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan apa itu? Dengan apa ini, Bang? Dengan Allah. Dengan Allah ini. Langsung dibaca lurus dong, kan di situ Iya. Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan ini ditulis pada tahun 1974. Iya, betul. 74 Al-Quran abad ke-7. Memang itu ditulis pada tahun 1934, Bang. Tapi itu kan dituliskan dari terjemahan aslinya. Iya, aslinya di situ Theos. Enggak, itu Yunani. Iya, memang kitabmu dituliskan dalam bahasa apa yang aslinya yang pertama? Tidak, ketika sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya jadinya Allah. Ya, diterjemahkan kitabmu ini 1974. Al-Quran saya ada di abad ke-7. Nih bah, jangan terlalu sok tahu. Cuma Muslim dengan Kristen ini yang agama tertua nih siapa dulu? Kau jangan omong kayak gitu. Nah, inilah betul, Kristen. Bang. Inilah Kristen. Sekarang saya tanya kau, agama tertua ini agama apa? Agama tertua itu adalah agama Hindu. Nah, terus urutan. Sebutkan. Apa saja? Mulai dari agama Ya, tertua. agama Hindu ya, agama bumi ya, Hindu Katolik. Nah, terus hubungan dengan sekarang kau bilang bisa. Katolik, coba kau tunjukkan kitabnya Katolik abad pertama, abad keempat. Jangan ketawa. Tunjukkan abad keempat sudah ada kata Allah. Coba tunjukkan. Tunjukkan dong.
mulai dari awal itu kau dia punya bahasa ini omong kosong saja. Nggak malu? Nggak malu? Berarti Anda separuh binatang nih. Kalau Anda tidak malu, Anda separuh binatang nih. Atau jangan-jangan 90% binatang nih. Kitabmu yang pertama itu Septuaginta, tidak ada kata Allah. Kalau Anda memaksakan harus menggunakan kata Allah dalam bahasa Ibrani, di dalam Mazmur 10 nomor 7 kata Allah itu artinya sumpah serapah. Kitabmu diterjemahkan, dengar, kitabmu yang kamu gunakan saat ini 1974, 2018, 1954, 1985, 2014, 2008, 2011, 2015 dan 2023. Itu yang kamu gunakan. Kitabmu yang tertua tahun berapa, Bung? Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kenapa? Oke. Perjanjian lama bahasa apa? Perjanjian lama bahasa apa? Ya Allah, perjanjian lama bahasa apa? Pintar pertanyaan kau. Kau dengar, dari bumi, langit dengan bumi pertama perjanjian lama itu menceritakan tentang terjadinya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bukan begitu. Perjanjian lama Anda itu bahasa pertama kali yang digunakan bahasa apa? Bahasa yang kau pertanyakan ini bahasa. Sekarang saya tanya kau punya artikel. Kalau kau bilang bahasa, semua itu bahasa yang digunakan. Pendetamu kau suruh ke sini, Paus Franciscus kau suruh ke sini hadapi saya, Bung. Jangan kau hadapi orang yang lebih paham Bible dengan lelucon kayak gitu. Anda ditertawakan umat Islam dan Anda mempermalukan saudara Kristen saya yang lain. Oke? Anda masih bisa diajak diskusi dengan baik? Masih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Anda, agama Anda ada di abad keempat. Katolik kemudian memproklamirkan dirinya sebagai agama itu di abad keempat. Pertanyaan saya kemudian kepada saudara, apakah Katolik mengenal nama Allah? Di dalam kitab Katolik itu tertulis nama Allah. Coba di mana itu? Coba saya ingin tahu di mana tertulis nama Allah dalam bahasa Yunani. Di nomor berapa? Di bab berapa? Kalau di dalam bahasa Yunani di situ tidak dituliskan Allah, tapi sudah selesai berarti. Nah, Theos. Kan Anda sudah mengaku Theos. Berarti sembahan Anda saat ini kata Allah di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Nah, memang kami mengerti bahwa apapun yang diterjemahkan itu akan selalu berubah penulisannya. Oh, kenapa bisa kayak begitu? Iya, karena dari bahasa Inggris kamu you. Ya, bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya Theos apa? Ya, God. God bahasa Indonesianya apa? Allah. Nah, itulah. Inilah kalian memperbodoh diri sendiri karena kalian Kristen. Itulah hebatnya Kristen, memperbodoh diri sendiri, menipu diri sendiri. God bahasa Indonesianya itu Tuhan, bukan Allah. Itu bahasa Melayu, Bang. Kenapa bisa larinya ke bahasa Melayu, bahasa Indonesia? Artinya God itu Tuhan. Kalau bahasa Arabnya God itu Rabb. Bahasa Indonesia itu diadopsi dari bahasa Melayu. Allah itu bukan bahasa Indonesia. Lalu? Itu nama Tuhannya umat Islam. Bukan bahasa itu nama penyebutan identitas diri. Bagaimana sampai nama Allah itu ada di dalam Alkitab Kristen kalau bukan hal yang benar? Loh, memang agamamu bukan agama benar. Kalau agamamu benar, kenapa nembeng tenar dengan menggunakan sembahannya umat Islam? Kenapa enggak mempertahankan nama dewa, Theos?
Tidak, sebelum Islam ada, nama Allah di dalam kitab Kristen itu sudah ada. Sekarang kita Siapa bilang? Siapa bilang sebelum Islam ada? Agama apa? Islam itu abad ke-7. Islam itu abad ke-7, tapi Nasrani, Kristen di Arab Saudi itu abad ke-3. Abad ke-3 di sana. Dia sebut Iya. apa nama Tuhannya? God, 200 tahun sebelum Islam ada di Arab. Oke, Itu Theos, Kristen Arab sudah Theos. menggunakan nama Allah. Oke, coba Theos kau Arabkan. Itu Allah. Mama inilah kamu rusaknya. Itulah rusaknya kamu. Karena kamu tidak paham sejarah kitabmu, tapi kamu asal ngomong. Theos dalam bahasa Arab itu bukan Allah. Theos dalam bahasa Arab itu ilah. Jadi orang Kristen Arab menyebut nama Theos itu dengan sebutan ilah. Nah, sadari itu, jangan mempermalukan diri sendiri. Jadi Kristen itu sembahannya Theos. Kristen Arab menyebut Theos dengan sebutan ilah, bukan Allah. Apalagi Allah, bukan. Jadi apakah Anda ingin mengatakan bahwa Kristen itu salah karena duluan menggunakan kata Allah? Di mana Kristen menggunakan kata Allah? Kenapa sih isi kepalanya serabut kelapa semua? Orang Arab Kristen sebelum ada Al-Quran menyebut kata Theos dengan sebutan ilah, bukan Allah, bukan Allah. Kalau orang Kristen Arab menyebutnya ilah. Kalau memang demikian, orang Kristen pertama menggunakan kata ilah, lalu kenapa umat Islam yang datang kemudian mengatakan itu Allah? Berarti Islam salah dong. Loh, nama Tuhan kami Allah. Nama Tuhan kamu ilah. Nama Tuhanmu Yang pertama Theos. itu ilah. Lah, itu urusanmu. Tuhanku Tuhanku, sembahanku sembahanku. Katanya Islam datang menyempurnakan, kok malah tambah rusak? Gimana sih? Tidak ada Kan harusnya hubungannya. ilah. Lalu kenapa kalian memanggil Allah? Berarti ada yang salah di situ. Ilah itu terjemahan dari Theos. Umat Islam tidak menyembah Theos. Theos itu dewa. Kalian itu penyembah Theos. Jangan kupikir kami yang menyembah Theos. Tidak. Harusnya Kalian adanya begini Bang Suma. Kalau memang Theos itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu ilah, adilnya itu, fairnya itu harus ketika diterjemahkan ke dalam Al-Quran harusnya ilah juga. kenapa kamu berubah mau jadi memaksa? Allah? Loh, Tuhan kami yang datang memperkenalkan dirinya dengan nama Allah. Innani anallah. Selayaknya orang Roma nama Tuhannya itu Zeus. Kenapa kau memaksakan Tuhannya orang-orang menjadi Tuhanmu? Tuhan saya Allah, Tuhanmu Theos. Diindonesiakan, kemudian Allah tetap Allah karena tidak bisa diartikan ke dalam bahasa manapun. Sedangkan Theos ketika diindonesiakan artinya dewa. Jadi Baik. kamu tidak punya hak Jadi menggunakan kira-kira, kata Allah itu. Abang Suma tahu nggak kenapa sampai Kristen yang Bang Suma klaim bahwa dia tidak menggunakan kata Allah pada sebelumnya, terus ketika sampai di Indonesia kok menggunakan kata Allah? Prosesnya bagaimana itu Bang Suma? Ya, Sampai Anda bisa karena- menyalahkan umat Kristen. Ya, gini Bung. Yang Anda harus pahami sekarang ini adalah ketika kemudian orang Kristen Belanda, dalam hal ini adalah Asirul, di tahun 1629 menerjemahkan kemudian kitab Matius yang adalah Theos menjadi Allah. Itu kesalahannya di abad ke-17. Jadi 1000 tahun setelah Al-Quran menggunakan kata Allah, muncul agama Kristen di Indonesia mengambil kata Allah.
Jadi lebih dulu umat Islam menggunakan 1000 tahun daripada orang Kristen Belanda menggunakan kata Allah. Catat itu. Tahun 1629 baru Belanda kemudian atas nama Aserul itu menerjemahkan nama Theos ke dalam bahasa Arab dengan menggunakan sembahannya orang Indonesia pribumi waktu itu, yaitu Allah. Begitu Bung sejarahnya. Oke. Begini Bung, Belanda sendiri kan tahu bahwa nama Tuhannya Kristen itu kan bukan Allah. Lalu kenapa pada saat itu kenapa Belanda menerima begitu saja? Oh, kenapa Belanda menerima begitu saja? Belanda yang menginginkan pribumi menjadi Kristen. Orang-orang Belanda datang ke Nusantara ini memboncengi kemudian misionaris untuk mengkristenkan. Sengaja memang. Logikanya bagaimana itu Bang? Logikanya bagaimana Bang? Orang Belanda ingin supaya orang Nusantara menjadi Kristen dengan cara mengikut Tuhan lain. Itu tidak mungkin Bang. Oh tidak, supaya orang pribumi mengatakan bahwa Bible ini diganti menjadi Injil agar orang Indonesia, orang pribumi itu tertipu. Nah, terus Tuhannya Kristen itu seperti apa Bang? Penginjilan itu bagaimana kalau ternyata pada akhirnya dia menyembah Tuhan yang salah? Ya orang Kristen itu penyembah dewa. Berapa kali saya harus bilang? Kristen itu penyembah dewa, bukan penyembah Tuhan. Kristen itu. Berarti argumen Anda yang mengatakan bahwa Belanda ingin datang mengkristenkan atau mengkristenkan Nusantara itu terpatahkan dengan logika tadi, karena bagaimana mungkin Belanda menginginkan orang Nusantara menjadi Kristen padahal diarahkan menyembah Tuhan lain? Itu tidak mungkin Bang. Loh, bagaimana ceritanya Anda ini? Anda coba baca surah-surah Paulus. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Kepada orang Yahudi saya mengaku Yahudi supaya saya memenangkan banyak orang Yahudi. Kepada orang penganut Taurat saya mengaku sebagai penganut Taurat meskipun saya tidak menganut Taurat, supaya saya banyak memenangkan penganut Taurat. Baca di dalam Filipi 1 nomor 18. Sebab biar bagaimanapun Yesus diberitakan baik dengan maksud menipu, mengelabui, berpura-pura atau jujur, aku tetap bersuka cita. Jadi agamamu itu memang sengaja dibuat untuk seperti bunglon supaya bisa menipu orang agar bisa menjadi pengikutnya. Coba saya sederhanakan dulu Bang. Saya sederhanakan dulu. Belanda ingin datang ke Indonesia menyebarkan Injil supaya orang Nusantara mengikuti Yesus. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa itu kata Tuhan Islam dimasukkan ke dalam Alkitab agar mengelabui, itu tidak mungkin, karena Belanda ingin supaya orang Nusantara ikut mengikuti Yesus. Kok malah diajar untuk mengikuti Allah? Itu tidak masuk akal Bang. Salahnya di mana kata Allah ini? Jadi gini, saya terangkan samamu ya. Islam pada masa Belanda datang ke Nusantara ini, Islam juga sedang tunggu dulu, sabar dulu, atau Anda ke gereja jilat pantat pendeta. Jangan sok ngajar. Saya lagi ngomong, gurumu lagi ngajar. Jadi gini, pada saat Belanda datang ke Indonesia, penduduk Nusantara ini beragama animisme. Umat Islam mengajar kemudian penduduk pribumi untuk ke Islam menyembah Allah. Kristen datang mengajar untuk menyembah kepada dewa, itu tidak mungkin menang. Tidak mungkin menang. Kristen datang melalui penjajah mengajak pribumi menyembah kepada dewata, itu tidak mungkin menang. Berarti dari dewata menyembah ke dewata. Nah, pengaruh Islam sangat besar. Maka orang Kristen Belanda menggunakan kemudian Tuhannya umat Islam juga untuk supaya mengelabui penganut ajaran animisme, bahwa dengan Anda mengikut saya itu sama dengan Anda mengikut Islam. Padahal beda. Tuhannya umat Islam Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya Kristen adalah dewa yang dibungkus dengan nama Allah. Jadi dia berpura-pura datang. Oh, kamu ke Islam ya? Mau Islam ya? Iya mau.
ke sini aja, Tuhan kami dengan Islam sama kok. Dan di sini Anda dikasih pekerjaan, bisa jadi menir, bisa jadi tentara kolonial Belanda dan seterusnya. Kalau di situ Anda jadi, nanti anda dijajah. Padahal sembahan kita sama loh. Islam menyembah Allah kan, kami juga menyembah Allah. Mending kau di sini kau dikasih seragam, dikasih makan, dikasih indomie dan bla 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 dan seterusnya. Itu yang dipakai oleh Belanda untuk mengkristenkan nenek moyang kalian. Makanya di dalam 1 Korintus 9 nomor 20, nomor 21, demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat supaya aku sendiri, walaupun saya tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya saya dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini cara-cara setan mengelabui lawannya, bunglon, untuk menipu. Jadi dengan kata lain, demikianlah kepada orang Islam, aku menjadi seperti orang Islam supaya aku memenangkan banyak orang Islam meskipun saya tidak menyembah kepada Tuhannya umat Islam. Jadi hanya berpura-pura menggunakan nama Allah agar supaya bisa menipu banyak orang yang awam dan tidak mengerti tentang Islam itu sendiri. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi Belanda datang, Islam datang untuk kemudian mengislamkan orang pribumi, dan Belanda datang untuk mengkristenkan orang pribumi. Belanda ini adalah siasat jagonya, siasat adu dombanya itu luar biasa. Maka ketika dia melihat umat Islam berhasil mengislamkan penduduk, maka dia melihat apa yang dipakai umat Islam. Oh, sebutan Allah. Maka Yesus yang adalah dewa dipakai juga menggantikan namanya menjadi Allah, supaya mereka juga bisa memenangkan pertarungan. Itulah agama kalian. Asal Anda tahu. Mudah-mudahan Anda bisa tercerahkan. Bukannya ini Bang Suma, bukannya kata Allah dimasukkan ke dalam kitab Kristen itu untuk agar Islam itu bisa Kristen itu bisa diislamkan. Gimana? Agar bisa mendompleng nabi-nabi di Alkitab, bisa mendompleng Taurat Injil yang ada. Diam kau. Lucu. Di Kristen tak ada nabi, Bung. Di Kristen tak ada nabi. Yang kau sebut nabi itu nabi-nabinya agama Yahudi. Senior kami Yahudi dari Ishak, Islam dari Ismail. Karisteng dari mana? Dari Pamona. Kan hanya ada di Indonesia dan di Malaysia, Bung. Kata Allah itu kan hanya ada di Indonesia dan di Malaysia. Terus Islam pertama kali nama Tuhannya siapa? Nah, yang Anda imani itu yang dengan gelar SBT atau yang tidak dengan gelar SBT, atau hanya Allah saja? Allah itu maha suci, maha tinggi. Gelarnya sudah ada dari sejak mempernyatakan diri kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan kepada para nabi-nabi di Bani Israel, orang-orang Yahudi. Pencipta alam semesta sudah menyatakan dirinya maha suci lagi maha tinggi. Hanya sembahan Kristen yang terkutuk dan tertelanjangi dan terludahi di atas tiang langit, di atas tiang pohon. Hanya Tuhanmu beda. Tuhan kami maha suci, Yahudi maha suci Tuhannya. Dan yang maha suci itu pasti cuma satu. Berarti entitas yang Yahudi sembah dan entitas yang Islam sembah sama-sama maha suci. Berarti satu entitas tunggal yang absolut. Sedangkan Kristen, Tuhannya ditampar, dilulahin, diseret, ditelanjangin, digantung. Itu beda. Tuhan kami berbeda dengan Tuhanmu. Maka nabi-nabi tidak ada di agama Kristen. Siapa nabi yang Kristen? Coba sebutkan. Ada? Nggak ada. Kecuali Luka Tambunan. Luka Tambunan itu nabimu. Gelar Subhanahu wa Ta'ala sudah ada sejak awal ya? Iya dong. Di Alkitab kita, di kitabnya orang Yahudi. Siapa bilang? Di Al-Quran tidak ada tuh gelar SBT. Di Al-Quran siapa bilang? Oke, kita tunjukkan. Coba tunjukkan gelar Subhanahu wa Ta'ala. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan di dalam kurung ya? Enggak, saya sebutkan surahnya. Saya ingat ayatnya. Saya sebutkan kemudian ayatnya, surahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menyatakan diri di banyak ayat di dalam Al-Quran, menyatakan dirinya Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya di dalam surah apa ya? Tunggu ya.
di Al-Hijr. Al-Hijr. Kok saya jadi lupa teman-teman? Asy-Syura juga ada kan ya? Ada yang ingat nggak? Surah, nama surahnya. At-Taha? Ada di enggak, Ayat enggak. 11. At-Taha ayat, ya betul kayaknya Bang Zuma. At-Taha ayat 11 kalau enggak salah itu. Saya kok jadi lupa teman-teman. Saya ingat ayatnya, cuman bacaannya Al-Quran Subhanahu wa ta'ala, surah apa itu ya? Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Ini sudah clear belum? Sabar, ini sabar, yang sabar. atas yang Sabar, berhak sabar, menggunakan sabar, nama sabar. Allah ini? Sabar. Oh, Kristen tidak mungkin. Di dalam surah An-Nahl ayat 1, kemudian dalam surah Al-An'am ayat 100, kemudian ini saya sebutkan ya supaya kamu jangan menuding Al-Quran tidak ada kata Subhanahu wa ta'ala. Dibuka. Kemudian Al-Qasas ayat 68. Ya, saya ambil satu aja dulu. Al-Qasas ayat 68, di situ diterangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Lucifer, tolong dibantu dibaca Bang, dicari Bang. An-Nahl ayat 1 Bang Zuma. Iya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyara. Subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Oke? Jelas ya? Kemudian di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 100 juga diterangkan wa ja'alu lillahi syuraka'a, dan seterusnya sampai kepada pernyataan dirinya Allah itu disebut sebagai Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau Anda melihat di dalam kitabnya orang Yahudi juga ada wa ja'alu lillahi syuraka'al jinnah wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banat bighairi ilmi Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Kemudian surah apa tadi? An-Nahl ayat 1 ya. Ayat apa kita? Ulang. Ayat apa? An-Nahl ayat 1. Ayat 1. Iya, di situ dikatakan ata amrullah fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Itu Allah mengatakan dirinya Subhanahu wa Mana yang ta'ala. jelas yang mana? Di dalam di Alkitab menyebut dirinya Maha Masalah Suci kitab, lagi mati. Al-Quran aja, Al-Quran. Nah, kitabnya orang Yahudi, maksud bukan kitabmu. Nggak usah. Kenapa bisa? Ini kitabnya saudara saya Yahudi kok. Ngapain kau yang sewot? Emang kitabmu? Yesaya 5, Yesaya 5, Yesaya 5 nomor 16. Tetapi Allah semesta alam akan ternyata maha tinggi dan Allah yang maha suci. Tuh. Nangis. Ayat apa? Kitab Yesaya surah apa? 5:16, Yesaya 57:15. Surah apa? Al-Quran An-Nahl ayat 1, Al-An'am ayat 100, Al-Qasas ayat 68. Allah dinyatakan sebagai Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Isra ayat 43, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Jangan di-mute. Ini pengecut ini. Diam dulu kau, manusia separuh babi, kau tinggal belajar aja. Saya ngajarin yang kamu. mana? Kau Jelas, pilih catat, satu yang kau mana? catat kalau lagi dibacakan Kau begitu, catat. kau Kalau saya Pilih satu lagi, yang mana? kalau saya lagi ngajar, ya, kalau saya lagi ngajar, kamu catat. Mau dicatat, Oke. mau saya buka ayat An-Nahl ayat 1. Ya An-Nahl Allah. ayat 1. Ya, silakan dibaca. Coba pakai pas marahi dulu ini anak buahnya nih pakai pas. Kenapa begini diskusi ini pakai pas? Coba tertib. Pakai pas, silakan pakai pas. Like pas. Like pas. Salon. Di mana itu ayat Subhanahu wa ta'alanya di mana itu? Emang Yang kamu mana bisa itu? baca Quran? Emang kau Di bisa mana baca? Subhanahu wa ta'alanya di mana? Emang kamu bisa baca? Di emang mana? kau bisa baca? Saya nggak lihat di Arab juga nggak ada Subhanahu wa ta'alanya di mana? Berarti mulutmu buta. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira. Maha suci dan maha tinggi dia dari apa yang mereka katakan. Luhur dan agung, tidak ada bandingannya. Tuh Al-Quran surah Al-Isra ayat 43. Apain kau cari-cari Subhanahu wa ta'ala? Apain kau cari-cari? Emang Tuhanmu maha suci? Di mana dikatakan itu Allah? Di mana Tuhan dikatakan kami bahwa siapa? itu
Allah. Tuhan kami siapa? Ata amrullah. Ata Di mana dikatakan itu ada amrullah. Allahnya itu di mana? Ata amrullah. Fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma yusrikun. Ketetapan Allah pasti datang, maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Di mana itu Allahnya? Udah kamu Allahnya turun, di mana? kau ke gereja, kau ke gereja, kau jilat pantat pendetamu supaya kau sudah ditunjukkan An-Nahl ayat 1, Al-Qasas ayat 68, Al-An'am ayat 100. Di mana? Jadi Tuhan kami dan Tuhan kami, Tuhannya Bani Israel, berdasarkan Yesaya 5:16, Yesaya 57:15, Tuhan kami maha suci, maha tinggi. Tuhanmu, dewamu yang punya opung, punya tante, yang punya sepupu, punya adik, punya kakek. Tuhan Lut kan cucunya Daud. Maha tinggi enggak dia? Mana ada tinggi? Cuman sampai berapa tinggi tuh pohon salib digantung? 5 meter. Gak tinggi dia. Sabar. Jangan nyanyi Bang Lanjut Lekepas. aja si Kepas. Jadi kata amrullahi itu dia tidak tahu ya Bang Zuma ya, kata Nggak Allah tahu. rupanya. Iya. Ata amrullah. Jadi dia harus diejakan. Alif a ta di atasnya ta. Alif di atasnya a, la tasdid di atasnya lah, ada bawahnya i. Allahi. Harus diejakan kayak gitu. Ya, jadi saudara Lu Kiper, Anda harus sadari bahwa nama Allah yang kalian sembunyikan identitasnya menjadi Allah itu adalah Tuhannya umat Islam yang kalian gunakan. Sejatinya orang Kristen punya harga diri, jati diri, harus menggunakan kata Theos atau kata Yahweh. Itu Bang. Baik Bang. Oke Bang, ini saya mau tanyakan lagi ini Bang, boleh? Ya, Semua nabi kecuali Nabi Muhammad itu kan mereka mengetahui bahwa nama Tuhannya mereka itu Yahweh. Nah, ketika sudah sampai di Muhammad yang mengaku dirinya juga nabi, kenapa dia bisa berubah jadi Allah? Padahal Islam, Muhammad juga mengakui tentang keberadaan nabi-nabi sebelumnya. Coba dijelaskan Bang. Iya. Kalau Anda melihat di dalam Keluaran ya, kitab Keluaran dan kitab Kejadian, Keluaran 6 nomor 3, Keluaran 6 nomor 2 ya, nomor 3, di situ dikatakan bahwa aku menyatakan diriku, memperlihatkan diriku kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Wa era el Abraham, el Ishak, wa el Yakub. Bael sat usami yotefafe lono dati lahim. Tapi tentang namaku, yaitu yotefafe, aku tidak sampaikan, aku tidak beritakan kepada mereka. Aku menyatakan diriku kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi tentang namaku, yaitu yotefafe, aku tidak sampaikan kepada mereka. Tapi ternyata yotefafe itu faktanya di dalam kitab Kejadian dinyatakan bahwasanya rupa-rupanya siapa? Abraham justru memanggil nama Tuhannya dengan panggilan Yotefafe. Coba Anda baca dalam Kejadian 3 nomor 22 misalnya. Wayomer bagaimana kemudian di sana, gimana ayatnya itu ya? Abraham dipanggil oleh Elohim, lalu dia mengatakan apa? Ya Tuhanku, ya Yotefafe. Berarti dia sudah memanggil nama Yotefafe itu. Berarti Yotefafe itu boleh dikatakan sebagai gelar Tuhan. Sebab Abraham sudah memanggil nama itu. Tapi kemudian dikatakan di dalam Keluaran 6 nomor 3 belum dinyatakan namanya. Tapi faktanya
Abraham sudah memanggil nama Yotevave di dalam kitabnya orang Yahudi di dalam Kejadian 15. Oke? Ya, lalu bagaimana Anda bisa mengkonfirmasi secara pasti bahwa sesembahan yang disembah oleh Nabi Muhammad itu sama dengan yang disembah oleh nabi-nabi sebelumnya? Karena namanya sudah berbeda, Bang. Iya, Tuhan itu kan memiliki gelar. Tuhan memiliki gelar. Ada yang disebut Asmaul Husna, nama-nama atau gelar-gelar yang mulia atau sifat yang melekat pada diri Tuhan itu sendiri. Nah, sedangkan dikatakan El Elohim, El Eloah, Elohe, El Olam, El Eroi, El Saddai, itu adalah sifat yang melekat pada diri Tuhan, yang sama seperti di dalam ajaran agama Islam juga disebut huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Jadi sifat Tuhan itu ada. Eloah, Elohim, Adonai, kemudian El Shaddai, Sefaot, itu adalah sifat-sifat Tuhan. Itu sifat Tuhan yang melekat pada diri Tuhan yang tidak diberi kemudian kepada manusia. Seperti itu, Bung. Ya, lalu mengapa ketika Anda bersyahadat Anda mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Kalau memang Tuhan Anda ada, kenapa pada saat Anda bersyahadat Anda mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah? Ya, karena memang tidak ada Tuhan. Yang Tuhan hanya Allah. Yesus bukan. Berarti Anda ingin mengatakan bahwa Tuhannya Islam tidak ada, yang ada hanya Allah. Ya, itulah Tuhan kami. Berarti Tuhannya tidak ada, begitu? Tidak ada Islam tidak Tuhan. memiliki Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maksudnya saya ingin dikonfirmasi, apakah Anda ingin mengatakan bahwa Islam tidak memiliki Tuhan? Loh, Tuhannya namanya Allah. Loh, dikatakan tidak ada Tuhan, yang ada hanya Allah. Berarti Tuhan Ya, itu itu tidak dia. ada hanya Allah. Loh, itu Anda sudah menyebutnya. Iya. Saya ingin Anda mengkonfirmasi bahwa mengkonfirmasi bahwa Islam itu tidak memiliki Tuhan sesuai dengan ketika Anda bersahadat. Itu namanya Anda gila berarti. Anda mengatakan diri Anda Anda mengatakan diri Anda ganteng. Kepas juga mengatakan dirinya ganteng. Kandito mengatakan dirinya ganteng. Datang kemudian anak saya mengatakan tidak ada yang ganteng selain Bang Zuma. Berarti cuma saya dong yang ganteng. Kalian palsu gantengnya semua. Maaf ya. Nah, orang Kristen mengatakan Yesus Tuhan. Yang lain mengatakan Buddha Tuhan. Yang lain mengatakan Horus Tuhan. Yang lain mengatakan Attis yang Tuhan. Ada lagi yang mengatakan Wisnu Tuhan. Tapi kami umat Islam mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti yang lain itu gugur. Kegantengan Anda semua tadi gugur. Yang ganteng cuma Bang Zuma. Itu maksudnya. Iya betul Bang, betul. Yang Anda miliki itu hanya Allah, tapi Tuhan tidak kan? Coba ditelaah baik-baik dulu Bang. Jangan sampai Anda saya melakukan bersaksi yang keliru. bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti Tuhan-Tuhan yang lain itu tidak ada. Yang ada cuma Allah. Saya bersaksi bahwa tidak ada yang ganteng selain Bang Zuma. Berarti kalian yang ngaku ganteng itu palsu. Yang ganteng itu Bang Zuma. Ada nggak yang ganteng? Ada. Siapa? Bang Zuma. Yang lain? Enggak. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ada nggak Tuhan? Ada. Namanya Allah. Yang lain Tuhan-Tuhanan palsu. Ya berarti tidak relevan dong pengakuan itu kalau Anda ingin mengatakan bahwa Allah itu Tuhan, padahal Anda ingin mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti yang lain berarti Tuhan-Tuhan yang lain tidak ada. Yang ada cuma Allah. Enggak, di situ dikatakan tidak ada Tuhan kok. Iya, tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti yang ada itu kan hanya berarti Allah, Tuhan-Tuhan yang lain gugur. Yang ada cuma Allah. Iya berarti Tuhan itu tidak ada karena yang ada cuma Allah kan? Betul
Bible. Tuhanmu tidak Berarti ada. sudah bisa dipastikan bahwa Islam Bahwa- itu tidak memiliki. Lu tadi Allah kucluk. Alamak, gimana? Kurangi makan babi, bro. Izin dulu sedikit. Kurangi makan babi, kurangi makan babi. Bang Lucky, tenang dulu Bang. Jadi Ya, Bang, kan di situ maksud- Bang Suma, Bang, di situ dengar dulu, dikatakan Bang. bahwa Saran tidak saya ada kurangi Tuhan makan babi, Bung. selain Allah. Yang Islam miliki Berarti Tuhannya Allah. berarti ada nggak Tuhan di situ? Tuhan tidak. Ada nggak Tuhan di situ? Ada nggak Tuhan di situ? Tidak ada Tuhan selain Allah. Ada nggak Tuhan di situ? Berarti tidak ada Tuhan, yang ada adalah hanya Selain Allah. ya hanya Allah. Itu pintar. Tuhan tidak ada. Nah. Lalu yang ada? Ya hanya Allah. Tuhan Ya yang Islam betul. tidak ada. Itulah Allah Tuhan kami. Cuma kamu mau manusia kurang ngajar kau ngomong. apa ini? Jangan diturunkan, jangan diturunkan. Biar. Jangan dikasih turun saya. Saya mau berhadap Iya. dengan Suma. Iya, silakan Bang. Tapi jangan Cuma emosi, saya mau- santai aja. Iya, santai aja. Saya mau tanya sama kamu. Kamu orang beragama ya? Kamu orang beragama? Syarat untuk masuk surga kata Yesus harus beragama. Iya. Saya mau tanya dulu. Kau Iya. orang beragama? Insya Allah, alhamdulillah saya Islam, berarti saya beragama. Iya, saya mau tanya dulu. Kamu orang beragama? Iya, saya orang beragama kok. Nah, Saya oke, Islam. oke, Islam itu agama. oke. Nggak seperti Kristen. Ya, Kristen itu oke, partai oke. partai Kalau politik. Oke. Kalau kau semua orang beragama, kenapa kamu menghujat agama orang lain? Saya mau tanya Di dulu mana sama saya menghujat agamamu itu di mana? Tolong tunjukkan satu kalimat saya menghujat agama Anda. Silakan. kamu ini semua tidak sadar ya? Kamu sudah menghujat agama orang lain. Iya, anggap saja saya tidak sadar. Coba sadarkan saya. Yang mana yang saya hujat agama Anda? oke, Tunjukkan. oke, terima kasih silakan. banyak. Kalau Dengarkan yang lain ya, Kenapa? dengarkan yang lain. Nah, Iya, coba. kenapa? Di mana saya Kenapa? menghujat agama Anda? iya, kenapa kau menghujat Tuhan kita? Yang mana Iya, yang saya kenapa? hujat Tuhanmu? Iya. Mana saya hujat Tuhanmu? Ya, kau menghujat Yesus, Allah. Dengan kau menghujat. dengan begitu juga dengan kau mengatakan bilang. mana hujatan saya kepada Yesus, tunjukkan. Hah? Itu kamu Mana kan sudah berapa kali kan saya masuk, tapi kan kamu bilang Tuhan kita orang Kristen ada 3. Tuhan Nah, memang 3. Dengarkan. Berarti- 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi di surga. Bapa, Anak, Roh Kudus. Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Tiga. 3. Oh, kamu Feli memang sama dengan Suma. Ontak kece. Kitabmu yang mengatakan 1 Yohanes 5 nomor Siapa? 7. Sebab Iya, ada 3 yang bersaksi di surga. Ada berapa? Ada 3. Gimana Suma? Saya mau 1 tanya sama Yohanes kamu. 7 nomor 1 Yohanes 5 nomor 7. Coba kamu baca. Ada berapa di situ yang bersaksi? Coba kamu Ayo, baca, saya dengar. Saya mau dengar Oke, kamu baik, mau baca itu. baik. Dengarkan Coba. ya, dengarkan ya. Oke. Asalkan Sebab kan- ada Iya, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Berapa? Ada berapa yang bersaksi? Ada berapa? Jadi itu apa? 3. Jadi itu apa Suma? Jadi 3 itunya apa itu? Dalam Suma? bahasa Yunani disebut trion. Itu apa namanya? Trion artinya apa? 3. 3. Jadi itu apa Suma? Jadi itu apa? Tuhan 3 ya? Lah itu dalilnya. Kamu memang goblok, kau memang. Loh, Cuma kalau kau disebut memang orang 3. beragama Muslim, Saudara, disebut 3 loh. Ada 3 yang bersaksi Cuma di kalau surga. kau beragama Bapa, Muslim. Anak, Roh Kudus. 3 loh. 1 Yohanes 5 nomor 7. tapi dibilang di situ, tapi dibilang 3 itu Tuhan 1. Ada 3. Iya, ada 3 tapi dibilang Tuhan. 3 itu dibilang Tuhan. Bapak Tuhan, Kamu ini memang goblok. Yesus kamu Tuhan, memang. Roh Kudus Tuhan. Berapa? Tuhan. Berapa? Berapa? 3. Kok jadi saya yang salah? Itu apa? Alat Kok putra jadi yang saya yang Roh salah, Kudus, ya? Bung? Saudara, Iya, saya mau kok tanya. jadi Bang Suma yang salah? Iya, saya mau tanya. Ini Bible, coba kau baca, kau deh yang baca, kau yang baca. 1 Yohanes 5 nomor 7, coba kau yang baca. Ada 1 atau ada Kamu yang baca, 3? Saya tahu itu semua. Kau yang baca, saya mau Ya, dengar. kau. sebab ada trion yang memberi kesaksian
di surga. Berapa? Ada berapa yang memberi kesaksian di surga? Ada berapa? 3. 3. 3. Kok jadi saya yang salah? Memang dasar memang memalukan agama muslim. Cuma kalau di agama muslim lain cuma tidak seperti kau. Kau ini memang Loh, Bung, pengajaran sesat Anda kau. memfitnah saya dengan mengatakan saya menghujat. Apa hujatan saya? Anda mengatakan Kristen Tuhannya Iya, 3. Bacakan dalil. Kau kan manusia penghujat. Mana saya hujat? Kau tunjukkan. Mulut kau itu kotor seperti perempuan mulut perempuan. Oh, jadi 3 Kau Tuhan bilang- itu Baru saja kotor. kau bilang tadi apa? Cium pantat pendeta. Kalau dongok pasti ngapain di sini, Bong? Kalau orang tulul ngapain di sini? Mending dia ke gereja cium pantat pendeta. Supaya apa? Supaya dia tahu ini harum, ini busuk. Ini kan dia nggak bisa membedakan antara manusia dengan Tuhan, dia nggak bisa bedakan. Jangan-jangan dia nggak bisa bedakan antara harum dan busuk. Maka colok pantat pendeta, cium. Oh, sedap. Berarti masih belum sakit, belum sembuh berarti. Sabar, Bang, Kalau dia sabar. masih mengatakan sedap, berarti dia belum sembuh. Itu loh. Gimana sih? Cobalah tadi Anda mengatakan saya menghujat, menista. Kenapa? Buktinya apa? Kau mengatakan Tuhan kami 3. Dalilku kasih. Apa yang dikatakan? Apa maksudnya itu? Ya sudah disebut 3 trion. Berarti telu. Taniel Pak. Telumi. Sabar, Bang, sabar. Iyalah, harus sabar. Terima pengajaran Bang Suma, karena tujuannya adalah mengasihi kalian, bukan menyesatkan kalian. Itu intinya. Ini Bang Suma, ini masih Ya, boleh apalagi? lagi. Ya. Masih boleh Bang, cuma tidak? mungkin beda jawabannya. Bang Lukiper ini beda jawabannya, mungkin coba ditanya lagi. Ya. Enggak, saya tidak bahas itu, Bang. Yang sama sih ada mau tanya sama Brunda ini. Ya, silakan. Enggak. Begini Bang Suma sendiri Iya. kan tahu bahwa pengikut Yesus itu kan disebut Kristen. Nah, sedangkan Salah. menurut Islam, Anda salah. Luruskan dulu. Pengikut Yesus itu disebut disebut sebagai domba. Itu pengikutnya. iya sabar Bang, sabar. Nah, sedangkan yang disebut Kristus itu pengikut Paulus. Jangan Anda samakan. Sabar tole. Begini Bang Suma, Ya, apa tuh? kami orang Kristen itu kan Anda sendiri tahu bahwa kami mengaku diri kami pengikut Yesus. Nah, Ya. sedangkan pandangan Islam terhadap Yesus itu menganggapnya dia adalah Nabi Isa. Nah, yang Yes. menjadi pertanyaan saya Bang Suma, mengapa orang Islam tidak masuk Kristen padahal Nabi Isa agamanya Islam? Kenapa umat Islam tidak menjadi Kristen? Karena Yesus tidak Kristen. Yesus bukan Kristen. Yesus itu orang saleh. Berarti dia Muslim. Mau tahu di mana Yesus disebut anak saleh? Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang mampu menyelamatkannya dari maut dan atas kesolehannya. Tuh, doanya dikabulkan. Orang soleh berarti Islam dong. Gimana sih, Bang? Bukan itu pertanyaannya Bang. Iya kan Anda mengatakan kenapa Anda tidak menjadi Kristen? Karena Yesus sendiri adalah Islam. Dia anak yang soleh. Dalilnya ada mana? Ibrani 5 nomor 7. Biasa kan pengikut Yesus kan jadi Kristen. Nah, Anda sendiri kan mengakui bahwa Yesus itu kan agamanya Islam. Lalu kenapa kalian tidak menjadi Kristen, Bang? Yesus Islam, kenapa kami jadi Kristen? Lucu ente. Gimana ceritanya? Kok kebalik-balik? Yesus itu bukan Kristen, Yesus itu Islam. Mana dalilnya? Ibrani 5 nomor 7. Yesus disebut sebagai orang yang soleh. Yang disebut orang soleh itu umat Islam karena mereka mendirikan sholat. Yesus sujud, Sabar, Matius Bang. 26 59 39. Yesus sujud, Yesus sholat. Nah, makanya dia disebut soleh karena dia mendirikan sholat. Kristen mana ada sholat? Salah, Kristen iya. Bukan sholat, tapi salah.
Sabar bang, saya hanya merangsang cara berpikirnya Sabar abang. bang. Sabar bang, sabar. Yesus soleh atau tidak? Jawab dulu. Bukan cuman soleh bang, itu dia Tapi? kudus itu bang. Ya itu dia. Berarti Yesus itu orang suci. Orang suci itu Islam. Islam itu tidak boleh sholat kalau tidak suci. Kalau ada najis pada dirinya nggak boleh. Kalau ada hadas pada dirinya nggak boleh. Makanya umat Islam itu suci dia. Yesus Anda katakan Yang kudus, suci berarti dia itu- suci. Nah, yang suci Yesus itu soleh dan kudus, Yesusnya, berarti dia Bang, Islam bukan Muslim. pengikutnya. Ya, berarti lebih Gimana pantas sih, kami abang disebut ini? sebagai pengikut. Karena Yesus soleh, kami juga soleh. Yesus suci, kami juga suci. Berarti apakah bisa dikatakan bahwa Islam itu sebenarnya Kristen juga? Karena dia Tidak, mengikuti Kristen itu Yesus. pengikut Paulus. Nah, salah Anda. Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, mereka mendengar suaraku. Kamu mendengar suara Yesus? Enggak, Yang kamu Bang, dengar saya suaranya Lukas, suaranya saya Paulus, baca ini, suaranya Bang, Markus. kata Yesus yang dituliskan. Shalom, selamat Bukan. malam. Ya, melam. Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku. Pengikutku mendengarkan aku. Nah, apakah Kristen mendengarkan Yesus? Di mana kalian mendengar suara Yesus? Yang mendengarkan itu hanya Bani Israel yang sesama dengan Yesus. Di mana kalian pernah mendengarkan suara Yesus? Di mana? Yesus tidak pernah ke gereja. Yesus hanya ada di sinagoge, di bait suci atau baitullah. Tidak ada dia pernah ke gereja Yesus. Karena Yesus tidak boleh bersentuhan dengan orang yang tidak bersunat, apalagi pemakan babi. Nggak mau Yesus, nggak mau. Ya betul bang, itu Yesus itu tidak pernah masuk di gereja sabar. bang. Itu betul. Yesus nggak pernah masuk ke, betul. Nggak bisa Yesus masuk ke gereja. Minta maaf, saya mungkin ada mau sampaikan sedikit. Ya, silakan bang. Oke. Terima kasih saudara untuk saya mungkin ini saya pengen tanya saja ya. Oh, mau Kenapa bertanya kita bukan orang ingin Muslim itu menyampaikan. katakan bilang harus cerai? Hah? Masih bagus. Iya. Di Islam itu kalau sudah tidak ada kecokan, cerai itu halal. Di Kristen, cara untuk cerai harus bersinah dulu. Cara bercerai Berarti di orang Kristen Muslim itu adalah bisa bersinah. permainkan di kepercayaan itu seperti boneka. Oh enggak, di Emangnya Islam boleh? itu cerai itu ada yang dikatakan talak 1, talak 2, talak 3. Nah di Kristen cara cerai juga ada, tapi caranya berzina. Apakah orang Islam itu bisa cerai itu harus Kenapa di Islam terus berarti gang? orang Bahas Islam juga di itu bisa agamamu dong. permainkan di kepercayaan itu seperti boneka? Dengar, Islam boleh cerai, Kristen juga boleh cerai. Di Islam cara cerainya itu banyak hal, misalnya penganiayaan, misalnya Kan orang KDRT. Kristen itu kalau surat nikah itu ada itu tidak boleh untuk dirobekkan. Siapa bilang? Paham kau? Boleh dong. Di Kristen Tak ada. boleh cerai, yang penting salah orang satunya Kristen itu kalau surat nikah itu ada itu tidak boleh dirobekkan Oke. di depan mata Oke. di mata Tuhan. Oke. Tidak boleh cerai kecuali karena Tapi zina. orang Muslim Kita itu baca dalilnya, permainkan di Bu. kepercayaan dia itu Matius 19 nomor 9. Apa yang dikatakan di sana, Bang? Terus Aku kenapa mengatakan kepadamu, orang Islam itu bisa permainkan di jangan bulan emosian. kepercayaan itu seperti Saudara, mereka? saudara, jangan emosian. Aku mengatakan kepadamu bahwa siapa yang berarti orang menceraikan Islam itu istrinya. Kenapa Anda ngamuk-ngamuk? Memang berarti ada. orang Islam itu permainkan di Oke, sekarang jangan di mute. Saya mau tanya orang kepada Islam saudara. itu permainkan di kepercayaan itu seperti boneka. Oke, sekarang saya mau tanya. Tolong tunjukkan syarat sah nikah di agama Anda. Berat ini, Bang. Berat. Terus harus Islam itu harus bertah 10 orang dulu baru bisa nikah, baru bisa bertah. Apaan macam Syarat itu sah nikah. permainkan di Syarat kepercayaan? sah nikah di agamamu mana? Tunjukkan dalilnya. Syarat Kau sah punya nikah. tai saja kau. Jangan emosi, Bang. Katanya tadi santai. Kok jadi emosi? Tunjukkan syarat sah nikah di dalam agama Kristen. Kalau tidak ada, maka Kristen hanya orang kawin. Islam- Yang hanya Bang. kawin itu Bang. level apa? Bung, di agama Anda kalau tidak ada syarat sah nikah berdasarkan dalil, berarti Anda hanya kawin. Yang hanya kawin tidak ada syarat sah nikahnya itu apa namanya?
Bembe. Berarti abang punya kepercayaan itu permainkan seperti boneka. Loh, Berarti abang punya Justru- kepercayaan itu bukan apa? apa? Ngomong Itu apa? boneka. Ngomong apa? Ngomong apa Anda? Ngomong boneka. apa? Permainkan Ngomong apa? percayaan itu seperti boneka. Boneka. Boneka apa? Boneka Kami apa? orang Kristen Yang ini se- bang, kamu paham ya? Kami orang Kristen Ya. ini kalau surat nik itu ada tidak boleh dirobekkan di depan umum supaya kamu tahu. Sekarang kamu tunjukkan kepada saya syarat sah nikah di agamamu itu apa? Coba tunjukkan ke saya. Berharga kami punya surat nik itu kalau dirobekkan di Itu depan umum. bullshit, omong kosong. Itu cuma tradisi Barat. Tunjukkan ke saya. Mana Orang Islam syarat itu sah kalau nikah? orang dipunya robekan di depan umum, susah harus 10 orang itu baru bisa bertahan. Saya tanya, syarat sah nikah di Kristen itu mana? Tunjukkan dalilnya. Kalau tidak Kami ada syarat sah orang nikah, Kristen ini bang, kami orang Kristen itu belum pernah bilang cerai harus satu. kamu kamu pergi tahu. ke Dukcapil, angka tertinggi perceraian Supaya kamu itu tahu. dari umat Kristen. Berarti umat Kristen adalah umat pesina. Karena di dalam Matius 19, Kepercayaan itu memang setia. kenapa penuh perceraian Tidak boleh Kristen di permainkan kami Dukcapil? punya permainkan wanita. Departemen Agama, Kami kalian itu di permainkan Departemen wanita seperti Agamanya boneka Kristen. gitu. Paham kalian? Departemen Agama Kristen angka setiap tahun perceraian agama Kristen meningkat. Sedangkan syarat bercerai di Kristen itu bersina. Berarti kalau 1000 Kristen yang cerai berarti 1000 bersina. Matius 19 nomor 9. Tidak boleh cerai di Kristen kecuali dengan satu alasan. Apa itu? Karena alasan kami itu. Jadi kalau kamu sudah bosan sama istrimu, Islam itu kamu kalau sudah memang bosan sama istrimu, gampang untuk pisah. Caranya apa? Itu tadi. di sini Sederhana kan? Sederhana. Kalau di Islam sulit bercerai, syaratnya tidak menafkahi, tidak memberi makan. Berat itu. Hanya suami yang tega, yang gimpe kepalanya, yang tidak mau menafkahi istrinya. Ayo. Hanya suami yang gepeng kepalanya, yang jiwanya yang rusak, yang tidak mau menafkahi istrinya. Itu baru bisa jatuh cerai. Nah di agamamu, cerai tidak boleh, kecuali satu. Apa itu? Gampang sekali cerai di agamamu. Tinggal jatuh cinta kepada wanita lain, angkat kaki yang kiri, satu kaki loncat-loncat di ranjang, sudah selesai. Jatuh cerai. Aman. Dalilnya jelas. Aku mengatakan kepadamu bahwa siapa yang menceraikan istrinya kecuali karena zina lalu menikah dengan perempuan lain, maka ia berzina. Tidak boleh kecuali berzina. Jadi kalau kau sudah bosan sama istrimu, apa yang kau lakukan supaya berpisah? Apa? Berzina. Berzina, Cak Ayu. Itu dalil. Nah, memang sakit. Itulah kebenaran. Bang Zuma, Saya bukan karena kebencian, jaringannya jelek. cinta kepada kalian. Jaringan saya ya. Ya, putus-putus. Tadi. Pindah. Iya. Putus-putus, Bang. Masih putus-putus. Udah aman. Itu gara-gara Kenapa, itu, Bang. Bang? Makanya putus-putus. Masih putus-putus masih. Enggak, Bang. Oh, Enggak, RK udah. punya PR. RK punya PR waktu kulipat gunting bersama dengan Taipuddin berdua, kutanya di Yahudi. RK roh kematian dengan Putus-putus, jadi Bang. tai kambing. Di Komalnya saya datang. Masih ya? Jaringannya merah. Bergabung di sana. Bang Zuma jaringannya merah. Diam dulu, pas. ke ini ngapain? Mau diskusi Sabar dulu. Ya. Kok pas, diam dulu. Pas, diam dulu. Kamu mau ngapain di sini? Mau diskusi? Apa Diskusi. Ucapan yang Hostnya harus om Kak, jangan keluar-keluar di sana. Suruh masuk ke sini. yang Suruh ke sini RK. Kan
Kan saya sudah pernah ke sana, Bung. Saya pernah ke sana. Saya 2 lawan 1, dia dengan Taipuddin. Kujadikan dia apa? Dodol tai ayam ku buat mereka berdua. Satu pertanyaan, gugur. Gak bisa dia. Coba, Islam dari mana? Dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jelas itu. Nah, Kristen dari mana? Jadi Bang Suma bisa ya? Kenapa, Bang? Bisa Ya, cerai di maksudnya agamamu, Bang. Yang penting bersinar salah sesuai dengan satunya, kamu diskusi atau kita istri. tadi, sesuai dengan diskusi dari awal tadi, siapa yang berhak menggunakan kata Allah? Nah, Ya, Islam dong. Gimana sih? berarti Kristen tidak apa-apa dong ya menggunakan kata Allah, karena Islam yang memasukkan itu ke dalam kitab Kristen. Ya, terserah kamu. Kalau kamu sudah mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, alhamdulillah. Enggak, Bang. Enggak, Itu kalau kami Bang. ditipu, Bang. Enggak, Bang. Berarti Anda lebih tolol daripada ayam. Kalau ayam ditipu wajar, enggak ada otaknya. Anda punya otak, merasa ditipu tapi tidak mau meninggalkan tipuan. Itu namanya bahlul. Dulu Bang seperti ini, Kami Bang. ditipu, Mama. Kami ditipu. Ditipu apa, Dek? Kami disebut Allah dalam kitab kami. Emang enggak bisa kok ganti? Bisa sih, tapi kenapa? Kami suka ditipu. Itulah yang dikatakan Al-Quran. Yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang kafir ingin menipu Allah, ingin menipu orang beriman, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Quran 1400 tahun, salah satu mukjizatnya adalah menceritakan tabiat orang-orang kafir. Ente nggak malu? Kitab yang sudah tua 1400 tahun telah menceritakan ente dan terbukti kebenarannya hari ini. Ente tak malu? Saudara Rendra, syukran, barakallahu fik. Coba. Kan bukan ini, Bang, bukan Kristen yang memasukkan kata itu ke dalam, kan Islam yang memasukkan, karena Berarti ingin Anda merasa mengislamkan tertipu? Kristen. Berarti Anda merasa tertipu? Ya, sangat. Nah, sekarang ketika Anda merasa tertipu, Anda nggak bisa keluar dari sana. Bisa, tapi bagaimana kami sudah terlanjur Ya itulah dia. Islam. Itulah sama seperti ada orang yang menuntun Anda untuk memegang tai ayam. Anda tertipu, bos. Ya sini dulu, bos. Bos, sini, bos. Kamu mau lihat dodol yang terbuat dari emas? Mau. Sini tanganmu. Pegang tai ayam. Tak, pegang, udah dicium. Apa yang dia katakan? Aku tertipu, ternyata bukan emas, ini teh ayam. Tapi apa yang dilakukan? Digosok-gosoknya terus. Aku tertipu, kupikir inilah emas, ternyata hanya teh ayam. Dibalut di mukanya. Ini teh ayam. Dijilatnya semua, dipasang itu teh ayam semua ke mukanya. Kok bisa kayak gitu, Bang? Aku tertipu. Loh, memang gak bisa cuci muka? Enggak, aku udah terlanjur. Itulah yang dikatakan Al-Quran. Ulaika hum syarrul bariyah. Seburuk-buruknya makhluk itu adalah orang-orang kafir. Itu. Mereka Dulu kan dikasih ceritanya mata begini, tidak Bang. melihat, dikasih kuping tidak mendengar, dikasih hati tapi tidak perasa. Mereka itu lebih hina daripada hewan. Mereka itu adalah orang-orang yang lengah. Itu kata Quran. Anda Jadi, sudah tahu salah. kasusnya seperti ini, Bang. Dulu dia punya kasus kayak seperti ini, Bang. Dulu saya pernah minta tolong kepada orang pertanahan untuk uruskan surat tanah saya. 2 tahun kemudian orang pertanahan ini klaim bahwa tanah yang saya miliki itu miliknya. Begitu diperiksa, ternyata betul namanya yang di sertifikat. Nah, terus? permasalahan ini sama seperti yang terjadi di dalam kitab Kristen ini. Dulu disuruh untuk menerjemahkan ke Tahun dalam berapa? Tahun Nusantara, berapa dulu bahasa itu? Nusantara. Tahun Malah berapa? dikasih masuk nama Allah ke dalam untuk Tahun mengislamkan berapa? Kristen. Tahun berapa itu klaim Anda dimasukkan ke sertifikat tahun berapa? 1733. Tahun berapa kemudian Belanda menerjemahkan nama Allah dari Theos? 1629. Bukan Belanda yang menerjemahkan itu, Bang. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Jelas-jelas Bible Matius diterjemahkan oleh A.C. Ruel tahun 1629.
upaya pertama dalam menerjemahkan Bible ke dalam bahasa Nusantara. Oke, kata Allah telah digunakan seperti di dalam kitab saudara yang ada di dalam kitab Matius. Itu diterjemahkan kemudian, contoh, maka engkau memerincah nama Emmanuel, artinya Allahu yang adalah Theos, serta segala kita. Apa itu? Itu contoh, ya. Roll telah menerjemahkan kata Theos menjadi Allah di tahun 1629. Orang Malaysia, Abdullah Munsi, menerjemahkan itu tahun berapa? Tahun berapa? Ayo, tahun berapa diterjemahkan? Lebih duluan Belanda daripada Ustadz yang dari Malaysia. Jadi jangan tipu-tipu. Umat Islam susah untuk ditipu, karena umat Islam itu Betul, belajar. Yang Terus menjadi masalah saat ini ya Bang Suma, itu kan kesalahan Belanda di zaman dahulu. Lalu kenapa Anda menyalahkan kami yang pada saat hidup di zaman sekarang? nah itulah tadi yang saya katakan, contoh teh ayam. Itulah contohnya. Anda sudah tahu itu teh ayam, masih juga bukannya cuci tangan, malah diambil teh ayamnya, disedot masuk ke mulut. Gimana sih itu Bang? Iya. Kan kami, justru kami yang merasa bahwa sebenarnya Anda yang mencicipi teh ayam kan? Mati bija. Bible Anda. Bible Anda. Kok jadi kami? Aduh, parah. Jadi kami yang dirugikan Bang, justru kami yang dirugikan atas kejadian itu. Siapa yang menerjemahkan pertama kali dengan sebutan Allah? Kalian sendiri. Orang Muslim Belanda sendiri yang memasukkan itu. Itu kan mulai gila. Anda ku minta turunkan nanti kalau Anda tidak jujur berdiskusi. Orang Tidak, Belanda Bang. Itu sudah bernama usaha untuk serius, Aserol menerjemahkan tahun 1629. Dia Abdullah orang apa, Munsi Bang? belum Orang apa dia, lahir. Bang? Hah? Orang apa dia Bang? Dia orang Belanda. Dari mana orang Belanda tahu bahwa nama Tuhan Islam Allah? Dia kan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Dari mana orang Belanda tahu bahwa Tuhan Islam Allah? Umat Islam di Nusantara ini dari abad ke-8 sudah ada. Berarti Islam yang memberitahukan ke Belanda bahwa nama Tuhan Islam itu Allah, makanya dipakai Belanda. Berarti bukan kesalahan Belanda dong. Tulul. Sekarang begini, saya punya buku ya bahasa Bugis, mau kuterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, supaya buku saya itu menggunakan bahasa Indonesia, maka namanya Labaco saya ganti pakai namanya Yesus. Buku saya selanjutnya yang namanya Bacok menjadi Yesus semuanya. Terus saya sendiri yang menuliskan Labacok menjadi Yesus. Saya mau nyalahkan kau gitu? Kampret. Kenapa Bang? Ketika Saya sendiri yang menerjemahkan Labacok menjadi Yesus, lalu saya mengatakan, kamu salah. Siapa suruh kau menyembah Yesus? Saya ikut-ikutan menulis Labacok menjadi Yesus. Kenapa kau salahkan orang, kampret? Kalau memang Kristen salah menggunakan kata Allah di dalam Bibelnya, lalu kenapa ketika saya berdoa kepada orang sakit menggunakan nama Allah, kok dia sembuh? Lucu itulah yang dikatakan Matius nomor 22-23. Bukankah kami telah bermukjizat demi namamu? Bukan kami telah mengusir setan pakai namamu? Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku wahai kampret. Engkau semua adalah pembuat kejahatan. Aku tak mengenal engkau. Jangan kau bangga. Justru orang yang mengusir setan pakai nama Yesus yang diusir oleh Yesus. Bukan menggunakan nama Yesus, saya menggunakan nama Allah, orang itu sembuh. Jadi di sini saya bisa memastikan bahwa ketika orang Kristen menggunakan kata Allah di dalam Bibelnya itu tidak salah Bang, karena dibuktikan bahwa orang yang didoakan
Ya sudah, berarti Anda sudah mengakui bahwa Tuhan itu namanya Allah. Berarti yang menyembuhkan Berarti kan Allah. Ya tidak masalah, kan? sudah. Tidak masalah kan Kristen menggunakan nama Allah. Ya, masalahnya yang Anda sebut Allah itu Yesus. Yang Anda sebut kemudian anak Allah itu Yesus. Nah, itu anak Allah. Itu yang salah. Mana pernah Allah itu punya anak. Lam yalid wa lam yulad. Begitu. Barangkali kita istirahat dulu dengan kandangkan dulu lalu kiper ini karena malam-malam di kepala masih banyak kalau yang saya ingin tanya ini, Bang. Saya mau diskusi dengan orang yang otaknya agak sehat. Kalau yang sehat dari Anda, golongan Anda itu sudah pasti nggak ada. Sudah pasti nggak ada. Yang sehat itu dari Anda sudah pasti nggak ada. Kalau berbicara mengenai konsep agama ya, saya tidak pernah temukan. Saya sudah puluhan tahun berdiskusi dengan Kristen, berbicara mengenai agama, saya belum pernah menemukan ada orang Kristen yang normal otaknya ketika membahas agamanya. Pasti gimpe, pasti gepeng. Pasti gepeng, bocor halus di mana-mana. Saya pastikan itu. Tapi kalau berbicara mengenai politik, berbicara mengenai matematika, hitung-hitungan, saya salut orang Kristen hebat. Tapi berbicara mengenai konsep agama, pasti gimpe kepalanya. Pasti gimpe. Gepeng, kayak panci yang habis dihantam batu, gepeng. Gimpenya lari ke dalam. Kepas itu sehat ya, otaknya cerdas itu Bang Zuma. Siapa Kepas? Apalagi ini? Iya. Apalagi ini? Menyembah cucunya orang. Cucunya orang disembah. Ponaannya siapa? Elizabeth. Yesus lewat di depannya Elizabeth. Sus, ya tante. Mau kemana nak? Mau ke bait suci tante. Ketemu lagi dengan Yusuf. Sus, ya om. Mau ke mana? Mau ke bait suci om. Masa ada Tuhan punya om, punya tante? Kepas. Masaki kok nak masaki. Coba Garek kau pergi beli kombantrin. Kombantrin kau haluskan baik-baik, kombantrin halusin baik-baik. Habis itu kasih bedak Rita, kasih air sedikit, kasih es. Habis itu Israel. habis itu masukkan ke dalam gelas. Masukkan ke dalam gelas ya 200 mili, habis itu minum. Mana tahu besok bisa sembuh. Nama Allah itu nggak akan kusubuhkan lagi, Elohim Yahweh sekarang. Bagus. Jadi ada dua Tuhan kau sebut, berarti Tuhannya Yahudi dan Tuhannya orang Mesir kuno. Yahweh itu Tuhannya orang Mesir kuno. Itu dewa itu. Itu dewa tanpa jenis kelamin. Itulah Yahweh, dewa Mesir kuno. Tuhannya orang Yahudi bukan Yahweh. Yahweh itu intinya dewa tanpa kelamin milik Mesir kuno. Jadi opungnya Yesus siapa Kepas? Ya, silakan. Opungnya Yesus siapa? Bang Esau, silakan Bang. Saya minum kopi dulu, silakan. Teman-teman silakan dilanjut. Saya 10 menit insya Allah minum kopi dulu ya. Sambil monitor kalau ada yang agak keras baru saya. Ya, Gurunda. Mungkin begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, Gurunda, semuanya, masya Allah. Aduh, ini luar biasa.